Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Sifa pada mata pelajaran matematika. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa dapat memahami sifat distributif pada operasi hitung bilangan bulat. Kemudian agar siswa dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat menggunakan sifat distributif. Baiklah, selamat menyaksikan. Jangan lupa rumusnya ditulis di buku tulis. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang distributif. Sebelumnya kita sudah belajar tentang komutatif dan asosiatif. Apa itu distributif? Distributif adalah penyebaran. Ya, distributif ini berlaku pada penjumlahan dan berlaku pada pengurangan. Oke, kita bahas dulu distributif terhadap penjumlahan. Nah, rumusnya adalah A dikali dalam kurung B ditambah C. Nah, ya, A itu sebagai yang didistributifkan atau yang disebar nantinya. B dan C adalah dua bilangan yang dikelompokkan ya dengan cara diberikan tanda kurung ya, atau yang ada di dalam kurung ini. Jadi A ini harus disebar ke dua bilangan ini. Nah, cara penyebarannya bagaimana? Jadi hasil ini akan sama dengan yang di sebelah sini atau yang disebar. Jadi A dikali B. Kenapa dikali? Karena yang di sininya dikali ya. A dikali B ditambah dapat dari mana, Bu? Ini ya, karena kelompok ini dijumlahkan, jadi di sini ditambah. Kemudian A disebar ke C atau A dikali C. Oke, kenapa ada dua? Karena di sini bilangannya cuma ada dua. Kalau di sininya bilangannya ada tiga, otomatis kurungnya juga ada tiga, seperti itu ya. Nah, ini rumus yang perlu kalian catat dan kalian ingat. Nah, sekarang kita ke contoh ya, agar kalian lebih paham. Contoh misalnya negatif 5 dikali dalam kurung 2 ditambah 7. Oke, kita pakai cara yang ini ya. Kita distributifkan. Berarti yang didistributifkan yang mana? Yang 5, karena di luar kurung. Jadi negatif 5 dikali 2 ditambah negatif 5 dikali 7 positif 7. Oke, nah sekarang yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 ya, ditambah negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Nah, dua tanda seperti ini tidak boleh berdekatan, jadi kita pisahkan dengan menggunakan tanda kurung. 5 dikali 7 hasilnya adalah 35. Oke, negatif 10 ditambah negatif 35 ya, 10-nya negatif, 35-nya negatif, jadi sama-sama negatif, maka caranya ditambahkan. Apabila tandanya sama maka caranya ditambah. Boleh menggunakan konsep 10-nya hutang, 35-nya hutang. Hutang bertemu dengan hutang, maka caranya ditambah ya, karena dia hutang lagi, hutangnya bertambah nggak bertambah. 10 ditambah 35 hasilnya adalah 45. Karena dua-duanya negatif maka hasilnya negatif, jadi negatif 45. Oke, sekarang kita balik ya. Nah, yang disebarnya ada di depan nih ya, kalau ini kan yang disebarnya di belakang kan.
Nah sekarang disebar di depan, berarti kita harus jadikan seperti ini karena dibalik ya. Maka caranya adalah kamu lihat angka yang atau bilangannya yang ada 2. Coba lihat yang mana yang ada 2. A kan, A-nya ada 2, 1, 2. Yang lainnya ada 1. Berarti bilangan yang ada 2 ini letaknya paling depan atau di luar ya. Atau nanti bilangan yang dijadikan untuk yang disebar ya. Dikali, karena dikali. Kemudian dua bilangan yang dikelompokkan adalah bilangan yang hanya 1 jumlahnya, yaitu B dan C. B ditambah C. Nah ini dicatat juga ya. Jadi misalnya ada soalnya yang seperti ini, maka caranya kayak gini. Ada lagi soal yang seperti ini, maka kita sebarkan seperti ini ya. Contoh kita sama ya, kita berikan contoh yang sama bilangannya agar kita buktikan bahwa cara ini dengan cara ini hasilnya pasti sama ya. Negatif 5 dikali positif 2 ditambah negatif 5 dikali positif 7. Berarti kita harus jadikan seperti ini. Nah bilangan mana yang di luar atau letaknya di depan? Kita lihat angka yang sama yang mana. Angka yang sama yaitu ada negatif 5. Nah negatif 5 ini ada 2 ya. Berarti harus ada di luar atau nanti yang akan disebar ya. Dikali bilangan yang belum ditulis adalah 2 dan 7. Dari 2 ditambah 7. Oke, sekarang kita hitung bagaimana caranya. Caranya adalah kamu kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Mana? Ini. Oke, yang ini diturunkan, negatif 5 dikali. Ini dulu yang dikerjakan, 2 ditambah 7 hasilnya adalah 9. Positif ya. Nah, sekarang baru kita cari hasilnya. 5 negatif, 9 positif. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 5 dikali 9 hasilnya 45. Jadi negatif 45. Sama nggak? Sama ya, walaupun dibalik tetap aja hasilnya sama. Oke, tadi kita sudah belajar distributif terhadap penjumlahan. Sekarang kita belajar distributif terhadap pengurangan. Ya, rumusnya masih sama, hanya bedanya di sini. Kalau penjumlahan di sininya ditambah, kalau pengurangan di sininya dikurang. Ya, masih sama, hasil A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan ya A disebarkan ke kelompok ini ya. A dikali B, kemudian A dikurang A dikali C. Kalau misalnya ini yang dikurang ya karena di awalnya dikurang ya. Nah, kenapa ada 2 kurung gini? Karena di sini hanya ada 2 bilangan. Kalau di sini ada 3 bilangan, misalnya B dikurang C dikurang D, maka kurungnya pun ada 3 gitu ya. Jadi tergantung ada di sini. Oke, contoh soalnya adalah 4 dikali dalam kurung 8 dikurang negatif 2 ya. Maka hasilnya kita sebar, 4-nya yang kita sebar ya, karena ini ada dalam kurung. 4 dikali 8 kita tulis 4 dikali 8 dikurang ya 4 dikali negatif 2. 4 dikali negatif 2 tutup kurung ya. Ini nggak boleh disatuin, jadinya dipisahkan menggunakan tanda kurung. Kemudian kita cari hasilnya. 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Dikurang, turunin. Nah sekarang 4 positif, 2 nya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif.
Nah, dua tanda ini nggak boleh berdekatan, jadi kita harus pisahkan menggunakan tanda kurang. 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, 32 dikurangi negatif 8. Nah, dua tanda ini harus dijadikan satu. Ya, kalau negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. 32-nya turunin, ini jadi positif, 8-nya diturunkan. Maka hasilnya adalah 32 ditambah 8, hasilnya adalah positif 40. Oke, sekarang yang contoh nomor 2. Ya, contoh nomor 2, negatif 7 dikali 3 dikurangi negatif 7 dikali 5. Nah, ini kita jadikan bentuknya seperti ini. Ya, karena yang disebarnya ini adanya di depan. Berarti kita jadikan bentuk seperti ini ya. Negatif 7 dikali positif 3 dikurang negatif 7 dikali positif 5. Maka kita cari bilangan yang sama atau yang ada dua ini, yaitu negatif 7. Berarti negatif 7 di luar ya. Kemudian dikali bilangan yang hanya satu adanya, yaitu 3 dan 5. Tinggal 3 dan 5 dalam kurung ya, positif 3 dikurang ya, karena ini dikurang, jadi bentuknya seperti ini, dikurang 5 ya, sama dengan, nah di sini tanda kurung dulu, harusnya kan perkalian ya, tapi karena 3 dikurang 5 nya ada di dalam kurung, maka ini dulu yang kita kerjakan. Negatif 7 nya kita turunkan, kalinya kita turunkan. Nah, 3 positif, 5 nya negatif, ada positif, ada negatif, ada bayar, ada hutang, caranya dikurang. Yang besar dikurangi kecil, 5 kurang 3 hasilnya adalah 2. Besaran positif apa negatif? Besaran negatif, angkanya 5 ya, yaitu berarti hasilnya negatif. Ini kita pisahkan tanda kurungnya. Negatif kali negatif hasilnya positif. 7 dikali 2 hasilnya 14, jadi hasilnya adalah positif 14. Demikianlah video pembelajaran matematika dari Bu Sipa. Semoga kalian paham dan jangan lupa terus berlatih agar kalian mudah untuk memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.